22 November itu BMKG sudah merilis informasi bahwa akan ada hujan ekstrim yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. Pemerintah kita secara global gitu nggak ada tindakan apa-apa gitu. Nah, jadi di proses alih fungsi ini jelas peran pemerintah di situ ada, izin. Kemudian pengawasan nggak bagus, gitu kan. Kan sawah ini harus bertambah karena penduduk tambah, karena yang makan makin banyak. Larinya kemana? Ya ke hutan. Kan ke hutan. Jadi selalu jadi sasaran di hutan ini gitu loh. Untuk memenuhi nggak tahu ini Bang Engran, kerakusan manusia. Ya, kondisi hutan nggak pernah diceritain loh. Hutan bagus loh. Ya kayu gelondongan ini dari mana kalau hutan bagus, gitu kan? Betul. Sampai ke Nias loh, itu? Sampahnya itu ya. Sampahnya itu gitu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Iya. Kasih tepuk tangan ya. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pada hari ini kita kembali mengudara. Kamera tolong fokus ke saya dulu. Ya, hari ini sebagaimana player yang telah tadi kami sebar, bahwa kita pengen membahas tentang persoalan-persoalan seputar bencana yang saat ini masih melanda Sumatera ya. Dari mulai Sumatera Barat, Sumatera Utara juga Aceh di dalamnya, yang sampai dengan saat ini masih banyak korban, melakukan proses evakuasi, dan kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia khususnya Muslim rasanya wajar mengucapkan ungkapan bela sungkawa dengan membacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tema ini kami kemudian angkat untuk kemudian bisa kita bedah bersama-sama, tapi sebelum kita masuk ke tema, saya ingin jelaskan juga bahwa mungkin perlu bantu kamera tengah kita untuk menunjukkan bahwa kita ada program ya. Program dari IPCN, Ikatan Pengusaha Kargo Nusantara itu melakukan bantuan ya, dengan konsolidasi bantuan dari teman-teman di Jawa khususnya untuk ke wilayah Sumatera, itu melalui jalur laut dengan program Priongkir ya, Peduli Sumatera. Ya, ini nanti bisa ditampilkan. Ya, ini di beberapa titik area Jabodetabek, ada beberapa kota, mungkin sahabat-sahabat podcaster yang berada di Jawa khususnya atau di daerah lain bisa berbagi ya. Posko Peduli Sumatera, ongkos kirim gratis. Ini ada puluhan kontainer, insya Allah bisa nanti berkoordinasi dengan sahabat-sahabat. Ini ada 3 kontainer ya, sudah berangkat dari Jakarta, dari pelabuhan ke Sumatera. Insya Allah hari ini atau besok itu sudah ada kontainer perdana. Dan ini mobil rescue kita yang kita standby-kan untuk kemudian menyalurkan bantuan langsung ke lokasi. Kita berharap bahwa derita yang dialami oleh saudara-saudara kita, masyarakat Sumatera, sedikit banyak bisa terbantu dengan uluran tangan ini. Dan sebenarnya juga dalam konteks ini kami dari Naira Studio Podcasting agak sedikit miris juga nih dengan banyaknya peraturan-peraturan baru ya dari pemerintah daerah dan juga pusat terkait dengan pengumpulan donasi ini yang masih menjadi perbincangan hangat, dan memang enak juga kayaknya diangkat ke podcastnya. Membahas tentang Pengaturan. Iya, pengaturan ya. Kemudian juga terkait aturan pengumpulan dan lain sebagainya yang kemarin hampir terjadi perdebatan panas di dunia media sosial gitu. Bahkan kalau tadi kita lihat video perdana kita, Bang Engran Silalahi sudah kita hadirkan di sini. Kayak sampai dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Bantu dikit. Dan ada juga Dr. Oding nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Dua orang ini merupakan bukan orang hutan, maksudnya yang berhubungan dan melakukan penilaian ya terkait dengan kondisi kekinian. Nah, kenapa kita undang Bang Engran di sini? Alhamdulillah beliau agak konsen ya di dalam video-video potongannya yang tadi ditonton 2,9 juta viewers ya di Facebook ya Bang ya. Di Facebook ada, di TikTok juga ada ya. Instagram juga ada. Instagramnya paling rame di mana nih Bang? Di semua.
Semua rame. Semua rame ya. Di Facebook 2,5 tuh ya. Kalau di apa udah 6 juta lebih. Oh, di TikTok. Oh, berarti kami terlambat ya. Tadi kalau kita lihat di Facebooknya 2,9, berarti yang di TikTok 6 juta ya. Makanya memang satu hari itu kita ngelihat hari apa saya lupa. Itu kayaknya ini video perasaan udah lewat dari tadi, suaranya masih ini juga suaranya gitu kan. Kita lihat ada video gelondongan-gelondongan kayu ya. Dan saya agak sedikit ngerasa terusik juga dengan video itu karena kayaknya baru kali ini ada gitu kan masyarakat Sumatera Utara, masyarakat sipil ya, yang memberikan komentar pedas gitu kan terhadap apa yang sudah diprediksi ya sebenarnya, termasuk juga nanti kalau kita bahas agak sedikit Medan kota seperti apa gitu ya, penanganan dan sebagainya. Jadi kita bertanya sebenarnya Bang Engran ini domisili di mana gitu kan? Apakah di sana di lokasi bencana, kan bisa jadi ya kelihatannya ini videonya kayak video masih hot gitu kan, yang masih panas, yang baru diambil dari lokasi banjir kemudian diupload di media sosial gitu. Tapi masih bertanya-tanya juga. Alhamdulillah bisa kita hubungi. Juga ke Bang Oding ini kita hubungi beliau karena memang sebenarnya kita kemarin ada mau bicara tentang program lingkungan hidup. Beliau kan fokus di kehutanan ya, Fakultas Kehutanan ya di USU. Jadi kita ngelihat ini kayaknya cocok di kolaborasi. Ternyata ketemunya dengan musibah banjir pada saat ini. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita merasa masyarakat Indonesia ini harus agak berani speak up lah, berbicara. Kemudian dan memang demokrasi kan maunya kan begini kan, ya kan? Benar. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin, dan ada juga yang melakukan koreksi atas kepemimpinan mereka. Idealnya kan begitu. Betul. Jadi kita berharap agar kemudian komunikasi kita ini hari ini, edukasi yang dilakukan oleh Naira Podcasting ini juga tersampaikanlah kepada orang-orang yang punya kepentingan, stakeholder atau pejabat pemerintah yang memang harusnya punya andil penting dalam perkara ini. Harapannya itu. Ya, teks awalnya itu. Nah, kami di sini juga ngajak sahabat podcaster kita kenapa buat live di hari ini. Kita pengen juga ya komentar-komentar ataupun tanggapan atau pertanyaan dari sahabat podcaster luar sana kepada kami yang mungkin nggak terwakili, bisa di kolom komentar. Nanti kita bacakan untuk kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu agar kemudian bisa mendapatkan jawaban yang proporsional lah. Harapannya seperti itu. Ya, baik. Mau ngomentari ini, kami ingin mengkonfirmasi lagi ke Bang Engran ini terkait dengan statement Abang nih. Kira-kira memang sih saya lihat dari video-video sebelumnya agak-agak komentar-komentar juga sih terkait dengan kebijakan pendidikan ya. Kalau nggak salah. Nah, mungkin cerita dikit lah dulu tentang biografi Bang Engran, kemudian juga apa cerita kata orang Medan kau sampai membahas masalah hutan gitu kan. Boleh, silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak dekat dikit katanya mikrofon Bang, kurang dekat katanya. Baik. Oke. Ya, jadi sejak mahasiswa saya sudah ikut pecinta alam sampai pada akhirnya juga yang aktif di lingkungan hidup gitu ya. Alumni mana nih Bang? Alumni Unimed. Oke. Unimed ya. Nah, kemudian saat ini juga saya dipercaya sebagai ketua bidang lingkungan hidup di IKA Unimed, khusus untuk alumni. Nah, selanjutnya saat ini juga saya sebagai ketua YAHI, Yayasan Anugerah Hijau Indonesiaku, yang sering memberikan edukasi tentang lingkungan hidup buat kegiatan jogging, plogging sambil jogging kutip sampah plastik di tempat di mana area gitu kan. Nah, kita bersama komunitas para pensiunan yang siap memberikan donasi kontribusinya ya. Kontribusi. Jadi kita buat kegiatan, kita kumpul anak-anak muda, lalu nanti habis plogging jogging itu kita makan bubur bersama. Bisa di Taman Ahmad Yani, Lapangan Merdeka Medan, kemudian di Cadika. Kita udah sering, cuman memang publikasinya belum besar sekali gitu ya. Tapi tetap kita edukasi generasi atau komunitas generasi Z yang di sekitar kita yang dekat dengan kita gitu. Minimal terpapar lah mereka. Nah, gitu. Kalau selama ini aktivitas saya memang di dunia pendidikan. Saat ini saya sebagai penjamin mutu pendidikan di Yayasan As-Sakinah di Kompleks Citra Garden di Medan. Nah, sering juga menjadi fasilitator bagi guru dan kepala sekolah dan sering dipakai oleh kementerian untuk fasilitator bagi sekolah-sekolah di daerah. Iya. Sekalian nge-branding nggak apa-apa lah nih ya. lanjut. Saya bercanda. Silakan. Iya. Jadi saya sudah sering membuat tulisan-tulisan sebenarnya di Facebook. Nah, kemudian tulisan ini saya lihat masyarakat kita kurang suka membaca ya. Akhirnya tulisan itu
tulisan itu saya bacakan, saya tag gambarnya, paham. baru saya buat jadi bentuk video gitu kan, dikirim. Rupanya orang tertarik. Video narasi-narasi begitu ya. Narasi-narasi begitu. Itulah kemudian akhirnya kemarin ada kasus guru, 2 guru di Utara dulu, dan itu sempat viral. Cuma viralnya saya di Jawa itu juga sampai 8 juta viewer tuh. Yang untuk perjuangan Luwu Utara yang sampai akhirnya direhabilitasi oleh Pak Prabowo gitu kan. Nah kemudian ada momen banjir ini sebuah peristiwa yang nggak asing lagi, pembalakan hutan dan sebagainya. Makanya saya buat dulu artikelnya, saya bacakan bernada puisi satir gitu lah. Betul. Walau ada ketawa-ketawa, banyak orang bilang, abang ketawa nyindir orang udah korban. Ya nggak tahu. Tapi ada juga yang bela di situ komen. Nah, abang itu bukan ketawa, abang itu nyindir. Nah itulah kemudian pada akhirnya saya nggak tahu kan. Oh rupanya dalam waktu 2-3 hari notifikasi saya capek lah HP ini betul. Begini rupanya kalau viral. Kalau FYP itu ya. FYP gitu. Jadi ada 3 platformnya. Ada Instagram, ada TikTok, ada FB. Nah, kalau yang di TikTok sepertinya Ralinsah juga ikut repost diambil dari TikToknya, di-share ke Instagram gitu. Nah dari situ orang buru lagi di Instagram, benar gak ada? Ternyata ada di situ. Sumber aslinya ya. Sumber aslinya gitu. Nah itu jadi pada akhirnya saya hadir karena memang situasinya melihat ada ketidakadilan itu sebenarnya. Jadi di posisi ketidakadilan itu saya menjabarkan situasi dan memberikan solusi. Itunya nada-nada dari narasi-narasi yang saya buat itu. Nah sampai pada akhirnya banyak yang suka. Banyak yang suka gitu kan. Banyak bukan ulang. Banyak yang suka, kayaknya mewakili kali ya. Berarti sepertinya mewakili gitu. Ya banyak yang komen seperti itu. Bang terima kasih bang, saya merasa terwakili ya gitu juga kan. Nah itu makanya saya terus karena memang setiap hari masuk ke messenger saya, bang ini kasus tolong diangkat, ini kasus tolong diangkat. Jadi banyak yang pesan. Jadi orang Medannya bang gaskan gitu ya. Jadi saya nggak habis bahan lah, selalu ada bahan karena teman-teman netizen itu kasih bahan terus. Bang ini ada kriminalisasi seperti ini, ada kriminalisasi. Jadi pada intinya saya melihat kalau ada sesuatu ketidakadilan, saya hadir di situ mengangkat persoalannya aja, baru disampaikan bagaimana seharusnya gitu. Nah, itu kalau ada yang janggal, biar netizen aja terus yang menyuarakannya gitu. Saya mengangkatnya aja, makanya saya buat tagline-nya guru peradaban karena memang saya juga guru, nggak juga mengajar di kelas, tapi mengajar di masyarakat. Melihat peradaban, saya buat aja guru peradaban. Baik. Nah kalau secara pribadi, Bang Engran sendiri melihat fakta terkait dengan banjir yang ada sekarang itu seperti apa duduk perkaranya? Kalau saya melihat fakta banjir ini, kalau kita lihat dari awal lah dulu. Yang pertama kan penyebabnya ya pasti ada persoalan perusakan lahan, perusakan lahan alih fungsi, katakanlah seperti itu. Lebih sopannya alih fungsi ya, padahal merusak juga gitu. Nah jadi di proses alih fungsi ini jelas peran pemerintah di situ ada, izin, kemudian pengawasan nggak bagus, gitu kan. Ya, kalau mereka mau membela diri, ya mungkin wajar saja sih manusia membela diri gitu ya. Tetapi kalau mereka bohong nggak bisa. Alam yang rusak itu nggak bohong. Dia kan akan hanyut bersama hujan gitu ketika hujan ekstrim. Dan persoalan hujan ini jangan disalahkan hujannya karena kita Indonesia 2 musim loh, musim kering dan musim penghujan. Dan itu sudah sejak kita sebelum lahir udah seperti itu musimnya di Indonesia. Jadi jangan disalahkan hujan. Kita yang nggak siap memanajemen menghadapi hujan itu gitu. Betul. Nah itu makanya kemarin saya protes juga tentang mitigasi bencana. 22 November itu BMKG sudah merilis informasi bahwa prediksi, akan ada prediksi akan ada hujan ekstrim yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. Tapi kita lihat ya secara utuh keseluruhan pemerintah kita secara global gitu nggak ada tindakan apa-apa gitu. Sebenarnya bisa dimitigasi dalam arti supaya bisa terhindar dari bencana atau dampak bencana yang lebih besar. Ya orang-orang sepanjang daerah aliran sungai pemukimannya diungsikan dulu dong. Bisa diprediksi nih, diungsikan dulu. Ya kondisi hutan nggak pernah diceritain loh. Hutan bagus loh. Ya kayu gelondongan ini dari mana kalau hutan bagus gitu kan? Sampai ke Nias loh apa itu? Sampahnya itu ya. Sampahnya itu gitu kan. Oke, Bang saya potong sedikit.
Ya. Ini kan agak seru berkaitan dengan beberapa bulan yang lalu atau seminggu yang lalu tuh ada juga demo terkait dengan TPL ya. Nah, TPL. Nah, Abang ngelihat ada kaitannya dengan itu nggak secara langsung? Kalau kalau persoalan TPL, tak sedikit tentang TPL ini, saya dulu waktu mahasiswa sudah dipercaya oleh almarhum Tengku Ridzanuddin. Waktu itu beliau masih Pangdam 1 Bukit Barisan. Ya tahun 98-99 masa-masa aksi demo dulu lah reformasi gitu ya. Jadi saya dari Mapala Unimed itu salah satu relawan untuk mengumpulkan data kerusakan hutan yang disebabkan oleh PT Indorayon waktu itu. Belum TPL. Betul. Belum TPL, PT Indorayon. Dan itu saya udah biasa digebukin sama Pak Parjo, Partai Ijo gitu kan. Di lapangan gitu kan. Ya benjol-benjol gitu kan. Saya pernah kamera dibanting waktu itu, masih kamera belum ada seperti HP yang bagus sekarang gitu kan. Kamera dibanting segala macam itu kan. Udah terbiasa gitu. Jadi mereka dari dulu sudah terbiasa bermasalah dengan lingkungan karena sering mengolah lahan di luar hak konsesinya. Merambat ke menambah-nambah lah ceritanya. Menambah-nambah. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kenakalan TPL itu memang ada kenakalannya. Memang ada nakalnya. Mereka nggak bisa bantah karena semua pegang data. Kemarin kan ada macam Terra drone kan baru dibakar, terbakar ya. Kalau yang dibakar kan enak kan mencari yang menuduh. Payah urusan nanti ya. Payah urusannya. Terbakar. Ternyata mereka kan punya data catatan dari foto udara dari setiap perusahaan yang melewat batas olah hak usahanya. Offside gitu. lah istilahnya mereka. Ya udah offside, kartu merah juga banyak gitu kan. Nah, apakah seperti apa dibakar atau gimana kita nggak tahu loh. Yang jelas mereka punya data itu. Nah, itulah yang terjadi gitu. Nah, jadi kalau TPL hari ini ya secara dibilangnya mungkin kalau dia yang ada di kawasan Tapanuli ya pasti berdampak ke Tapanuli dan Tapteng. Berkontribusi lah mereka terhadap kejadian itu. Walaupun bukan TPL-nya di situ, tapi ada perusahaan lain. Ada juga PT Sagonauli di kawasan perbatasan Tapteng Tapsel yang juga punya komunikasi baik dengan TPL. Nah, punya korelasi masih satu ekosistem mereka ya. Sama satu ekosistem. Masih join itu. Biasalah satu meja kopi, aku yang bayar dulu, kau yang bayar dulu gitulah kira-kira. Baik, oke, saya potong dulu balik ke Bang Oding dulu nanya. Ini sering kali kita dengar dengan konteks ini ketika pemerintah atau para pihak yang di posisi merasa tertuduh ya dalam konteks penyebab banjir ini adalah katakan kebijakan dan lain sebagainya. Ada istilah-istilah illegal logging gitu loh. Sebetulnya ini narasi yang dibangun atau gimana? Karena kita lihat kan lebih banyak wilayah itu justru yang legal kalau kita bilang bukan ilegal gitu loh. Benar ya bahasanya. Nah, apakah ini bentuk narasi yang dibangun dengan kata-kata itu illegal logging? Seolah-olah pemerintah nggak tahu, kemudian pengawasan juga tidak dilakukan. Artinya ini orang serabutan yang melakukan itu. Atau yang sebenarnya memang salah dalam memberikan berizin, tapi salah dalam prakteknya begitu loh. Perlu penegasan juga nih. Iya. Saya melihatnya mungkin ya, sebutlah kalau kami sering mengistilahkan ini bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir November kemarin memang bisa disebabkan oleh dua aspek sebenarnya. Mungkin Bang Engrang tadi juga sudah menyebutkan, tapi setidaknya ada aspek yang sifatnya nanti dari sisi alami dan humanity gitu. Jadi aspek alami itu memang gejala alam, iklim, seperti mungkin ada curah hujan yang ekstrim gitu ya. Dari sisi di lapangan topografinya yang tinggi gitu ya. Kemudian juga bisa jadi jenis tanahnya juga yang sangat rentan ketika ada hujan gitu. Nah, dari sisi humanitinya itu adalah ada aspek-aspek sosial. Ini terkait dengan perilaku manusia sebenarnya. Kalau kita di dalam pendekatan kelembagaan terkait dengan tata kelola, perilaku manusia itu juga sangat mendukung ke arah terjadinya bencana seperti kemarin. Hal apa saja yang menjadi kategori dari perilaku manusia? Ya seperti disampaikan tadi gitu. Perilaku, apa kepentingan manusia dalam hal pengelolaan lahan misalnya di situ. Bang Engrang tadi sudah sebutkan satunya adalah ada perubahan tutupan lahan. Boleh jadi tidak hanya perubahan tutupan, ada perubahan fungsi. Gitu ya. Jadi nanti dari situ ada sebenarnya ini kawasan ini, mungkin kalau kita berbicara misalkan Tapsel ada Batang Toru karena yang paling parah di situ misalkan.
Itu kan areal kawasannya itu secara fungsi itu fungsi lindung sebenarnya. Sehingga fungsi lindung itu apakah dia di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, bahasa kita APL ya harus dipertahankan fungsinya. Berbeda lagi kalau itu fungsi produksi itu. Artinya produksi kan boleh menebang kayu, boleh mengusahakan kayu. Sementara kalau fungsi lindung nanti ceritanya mungkin gini, di kehutanan itu fungsi hutan itu ada 3. Satu adalah fungsi konservasi, ini yang paling tinggi. Biasanya terkait dengan bagaimana di situ ada keanekaragaman hayati, ada jenis fauna yang endemik gitu, dan itu perlu kita dipertahankan. Sehingga pemanfaatannya pun terbatas itu gitu ya. Yang kedua ada yang disebut fungsi lindung. Jadi fungsi lindung ini benar-benar menjadi area perlindungan bagi areal di bawah dan sekitarnya. Boleh jadi di situ menjadi area tangkapan air misalkan gitu ya. Sehingga kalau di situ nanti ekosistemnya rusak ini akan berbahaya karena itu ada fungsi lindung. Dan pemanfaatannya pun sebenarnya semua boleh kecuali pemanfaatan kayu. Jadi tak boleh ada cerita menebang kayu dari fungsi hutan lindung. Yang ketiga ini fungsi yang memang boleh dimanfaatkan disebut dengan fungsi produksi. Jadi hutan produksi, fungsi produksi ya kita boleh mengusahakan kayu. Nah, kriteria fungsi itu nanti ada beberapa aspek. Salah satunya tadi ada kelerengan gitu ya, ada jenis tanah, nanti di situ ada iklimnya gitu ya, termasuk bagaimana ketinggian curah hujan di alam itu gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kita melihat kalau mungkin kasus di Sumatera Utara ya, saya kembali menjadikan Tapanuli Selatan tanpa menyampingkan daerah lain. Taptang mungkin ada di kita, Taput termasuk di situ ada Sidempuan. Karena hulunya ini sebenarnya hulu Batang Toru nih, ya ekosistem Batang Toru. Kita menyebutnya harangan Tapanuli itu ya di situ gitu, yang di situ kita punya satwa endemik yaitu orangutan Tapanuli. Dan itu sebenarnya harus sudah kita masukkan sebagai fungsi konservasi itu kalau udah ada satwa endemik itu. Tapi statusnya sekarang kan masih dalam kategori ada yang termasuk area hutan produksi terbatas. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Nah, di areal tersebut kalau kita lihat dari sisi status gitu ya. Ini nanti kalau di hutan itu nanti status hutan itu ada 3. Ada yang disebut hutan negara, jadi hutan yang tidak dibebani hak. Yang kedua ada hutan hak. Hutan hak ini ya hutan yang dibebani hak dan itu yang disebut dengan hutan rakyat. Jadi kepemilikannya melekat pada seseorang personal. Ada yang ketiga yang disebut hutan adat. Jadi hutan adat ini juga masuknya hutan hak, tapi kepemilikannya melekat pada masyarakat hukum adat. Nah, beda status itu tidak merubah fungsi. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau misalkan di sini hutan produksi itu sebagai fungsi, ini statusnya hutan negara, ya memang boleh dimanfaatkan. Tapi begitu di situ hutan lindung, berarti status fungsi lindung, nah itu statusnya hutan negara terbatas. Hasil hutan non kayu boleh dimanfaatkan, jasa lingkungan, wisata boleh. Kecuali kayu, tak boleh ada penebangan kayu. Makanya tegas aturannya mengacu kepada aturan perundangan kehutanan. Nah, bagaimana halnya kalau itu statusnya di luar kawasan hutan atau sering kita sebut APL. Ini yang tidak dipahami dan jarang diikuti oleh masyarakat. Karena APL itu nanti aturannya tidak mengikuti aturan terkait dengan kehutanan dan lingkungan. Dia mengikuti aturan RT/RW. Nah, di RT/RW kan dibagi di dalam fungsinya itu hanya 2, fungsi lindung dan fungsi pemanfaatan. Nah, ada pemahaman yang salah seolah-olah karena statusnya itu hutan hak, hutan pribadi, hutan rakyat, hutan saya. Padahal itu secara fungsi adalah fungsi lindung, dia bergerak dalam usaha-usaha pemanfaatan. Yang kalau di dalam kawasan hutan dikategorikan sebagai fungsi produksi gitu. Sehingga dia mungkin menebang gitu ya kan. Kayu-kayu yang sebenarnya itu fungsi hutan yang dia miliki itu adalah untuk lindung gitu. Nah, ini saya kira yang ada gitu. Jadi bagaimana mekanisme pemanfaatan nanti di sektor kehutanan, saya kira seperti ini. Kita punya Permen LHK 8 2021 tentang pola pemanfaatan lahan gitu ya dan kawasan hutan. Jadi di dalam sektor kehutanan yang itu kawasan hutan, pemanfaatan hutan itu secara umum ada 2. Ada yang disebut dengan PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Jadi ini hak-hak kelola kawasan hutan yang diberikan kepada swasta. Yang dulu kita sebut dengan HPH gitu ya. Terakhir disebut dengan PBPH yang ada di peraturan itu. Nah, yang kedua ada pemanfaatan skema perhutanan sosial. Jadi skema perhutanan sosial itu masyarakat yang diberi hak kelola untuk mengelola hutan negara. Tapi statusnya tetap ini hutan negara.
Jadi masyarakat baik perusahaan itu hanya hak kelola saja. Tapi nanti hak pemanfaatan, hak pengambilan gitu, hak pengelolaan itu diberi kewenangan boleh. Nah, kemudian nanti ketika berbicara bagaimana gitu ya, itu kalau di APL, apakah mereka dapat izin? Kan semua tadi baik PBPH maupun perusahaan nasional itu ada izinnya dari negara, dari kementerian. Ya kalau PBPH nanti disebut perizinan, kalau di persetujuan perhutanan sosial kita menyebutnya persetujuan. Nah, bagaimana kalau itu di APL gitu. Nah, di APL sebenarnya kalau terkait dengan hutan ada juga yang harus merujuk kepada persetujuan dan perizinan dari Kementerian Kehutanan. Itu yang sekarang disebut dengan PHAT itu. Jadi pemegang hak atas tanah. Jadi ini hutan hak, hutan rakyat, hutan pribadi, tapi di situ masih berhutan. Gitu, ya. Masih ada kayunya gitu. Dan itu bisa ditebang. Sehingga ketika mereka mau menebang supaya legal bahwa itu berasal dari hutan, hak dan ada izin segala macamnya, mereka punya apa yang disebut dengan SIPUH itu. Jadi surat izin penata usahaan hasil hutan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari areal APL ada hutan, kemudian ada ditebang kayu, mereka akan berbarcode ini. Ada tata usahanya gitu. Jadi kayunya dari mana, jenisnya apa, volumenya berapa gitu. Dan mereka kan nanti punya akun di SIPUH ini yang langsung masuk ke Kementerian Kehutanan karena ada kewajiban membayar PNBP itu. Gitu. Nah, jadi di situ sebenarnya boleh jadi kalau disebutkan Bang Enggang tadi ada peran pemerintah termasuk di luar kawasan hutan itu. Karena ada SIPUH tadi itu. Makanya sebenarnya kalau kami dapat informasi dari teman-teman Balai Pengelolaan Hutan Lestari termasuk dari Kementerian LHK termasuk Pak Menteri kemarin bahwa beberapa SIPUH dari PHAT tadi dari pemegang hak atas tanah itu sebenarnya kan udah dicabut. Tapi kenapa kemudian kayunya masih keluar? Nah, pertanyaan itu sebenarnya ke situ. Berarti kalau itu kayu keluar tidak termonitor, PNBP tidak masuk ke negara, ya boleh kita mengatakan itu mereka ilegal, mesti di lahan sendiri kan seperti itu. Makanya pertanyaan ilegal atau tidak legal itu bisa begini. Ilegal dia bisa jadi orang ngambil dari kawasan hutan tapi dia tidak punya izin, perambah dia masuknya. Ada juga bisa ilegal tapi dari kawasan legal. Perusahaan nih mengelola hutan, mestinya dia menebang di petak A misalkan. Tapi cerita Bang Enggang karena kerakusan ketamakan tadi, aduh petak A masih sedikit nih volumenya. Kita ambil di petak B, kita ambil di petak C. Petak B dan petak C yang tidak ada di rencana kerja tahunan itu sebenarnya ilegal itu. Ilegal ya. Meski berasal dari kawasan legal. gitu ya. Jadi bisa jadi kawasan legal pun dari sebuah PBPH atau perhutanan sosial ketika itu di hutan produksi dia mengambil tanamannya di luar area jangka waktu penebangan karena istilahnya nanti kita ada di manajemen hutan itu yang disebut dengan etat luas, etat volume gitu. Dia menebang itu per tahun itu berdasarkan volume atau berdasarkan luasan. Kayak gitu. Nah, kalau di luar petak tebang itu kalaupun dia perusahaan punya legalitas itu sebenarnya ilegal nanti gitu. Nah, tapi kan nanti di otak-atik tuh yang barcode yang ada merek segala macam kan biasa ada di kayu itu. Ya termasuk kayu yang hanyut itu kan memang ada barcode-nya kan? Nah, itu harus dipastikan apakah dia menebang di petak tebang tahunan jangka berjalan atau justru di luar petak tebangan. Gitu. Jadi ilegal dan legal itu bisa memang berasal dari orang yang tidak punya izin kemudian dia menebang atau si orang yang punya izin legal tapi di luar petak tebang. Jadi kategorinya seperti itu tuh ilegal itu gitu ya. Oke, memang agak rumit ya kita kayak bedah 2 SKS gitu perasaan. Tapi kita pengen lihat dulu, bisa ditampilkan mungkin kita pengen tahu berapa ribu hektar sebenarnya lahan yang sudah alih fungsi ya termasuk deforestasi, termasuk juga penggunaan penambangan. Mungkin bisa ditampilkan nomor 3 nih kayaknya kalau saya nggak salah. Tampilannya. Ada? Bukan ini. Ada data kita nomor 3 peta. Nah, ini. Ini peta yang perubahan tutupan ya. Dari tahun berapa itu? Kurang nggak bisa di zoom lagi ya? Oh, dari WWF ya. Dari tahun 1985 ya. Kondisi hutannya. Ini kan bermacam-macam ya kebutuhan di dalamnya tadi ya. Iya. Nah, ada komentar mungkin dari Bang Oding terkait dengan peta ini? Ya, sebenarnya kehilangan hutan itu sudah diprediksi oleh teman-teman NGO sejak lama.
bahwa misalkan nanti 2020 hutan Sumatera habis kayak gitu itu ya. Kalau di Jawa memang sudah, kecuali hutan yang dikelola oleh perhutani, hutan jati. Nanti menyusul ke Pulau Sulawesi langsung ke Pulau Papua. Gitu. Dan itu memang seperti itu. Kan yang menjadi pertanyaan, habisnya itu kenapa ya? Ya itu tadi perubahan fungsi tadi. Ya, tadinya mungkin dari hutan dengan kebutuhan segala macam ya, bisa berubah menjadi sawit, bisa menjadi perkebunan, atau bisa juga menjadi program-program strategis nasional kan, seperti food estate, bisa saja seperti itu. Tong dihubahas itu juga sebagian kawasan hutan yang dialihkan. Tapi sekali lagi ada izinnya gitu. Tapi kan sebenarnya tidak boleh sembarangan izin itu dikeluarkan. Tapi maksud saya gini, bahwa di dalam perubahan fungsi tutupan tadi gitu, sekali lagi ini lebih banyak dari sisi sosialnya, peran manusianya. Nah, kalau berbicara tentang peraturan, sebenarnya kalau mau mengikuti peraturan juga sudah lengkap aturan itu gitu. Ada aturan tata kelolanya seperti apa. Kalau misalkan ini kita mau membuat food estate juga itu tidak boleh ditebang habis terus diganti dengan tanaman hortikultur pertanian, tapi juga sebenarnya nanti tanaman campuran, skemanya ada agroforestry, jadi kombinasi antara kehutanan dengan tanaman pertanian. Jadi fungsi-fungsi hutannya itu masih harus ada dan dipertahankan itu. Ya kita mengacu kepada fisiologi fungsi antara akar dari pohon dengan tanaman pertanian kan, termasuk perkebunan sawit sekalipun gitu, yang banyak dipamerkan di media bagaimana membedakan sawit dengan pohon gitu fungsinya, kan ceritanya gitu, akar-akar itu kan antara satu pohon dengan pohon lain kalau digambarkan di media itu kan itu berhubungan, mengikat tanah, mengikat batu gitu. Jadi begitu hujan pun ya kokoh mereka gitu. Betul. Nah, jadi itu sebenarnya yang kalau saya lihatnya gitu. Jadi sekali lagi memang ada kebutuhan lahan di negara kita. Boleh jadi kebutuhan lahan itu mungkin karena pertambahan penduduk. Ya, dari pendahan penduduk itu boleh jadi kan kebutuhan untuk konsumsi, kalau kita mungkin mau beras, mau apa untuk kebutuhan pangan, ya larinya kemana? Sawahnya kan sekarang sudah jadi apa? Jadi perkantoran, jadi pemukiman, jadi fasilitas umum. Kan sawah ini harus bertambah karena penduduk tambah, karena yang makan makin banyak. Larinya kemana? Ya ke hutan. Kan ke hutan. Jadi selalu jadi sasaran di hutan ini gitu loh. Untuk memenuhi nggak tahu ini Bang Engran, kerakusan manusia. ya sebenarnya kan seberapa besar sih mulut manusia bicara tentang pangan. Tapi ternyata kan pemanfaatannya tidak untuk pangan. Tapi ada hal-hal lain yang boleh jadi mungkin kalau memang secara besar ini banyak perubahannya ke lahan sawit. Akui saja kita. Akui saja itu. Baik. Sawit-sawit itu kan berasal dari kawasan hutan. Betul. Yang berubah jadi HGU kayak gitu kan. Itu dulunya dari kawasan hutan. Baik. Nah, jadi seperti itu kalau saya melihatnya. Jadi perubahan itu karena memang tuntutan dari kebutuhan manusia gitu. Tapi ya sayang sekali di dalam pemenuhannya itu, ya kalau mau bahasa pakai judul kita agak serakah nih manusia ini gitu ya. Saya kira ke situ lah Bang. Baik. Oke, ke Bang Engran sekarang ini melihat porsi di mana antara kebutuhan juga hasrat bisnis yang tidak terbendung ya. Apakah memang kita secara manusiawi justru hanya akan menunggu-nunggu momen ini saja terjadi? Seolah-olah nggak ada pilihan. Kebijakan apa sih yang harus kita lakukan sebetulnya dalam kondisi seperti ini? Oke, kalau kebijakan saya lihat yang pertama butuh undang-undangnya tadi banyak kan, udah lengkap. Undang-undang banyak. Ini tinggal orangnya. Orangnya perlu berintegritas lah. Artinya kita kalau secara modul undang-undang semua sudah ada. Modal juga mungkin lagi cari nih di hutan gitu ya, sehingga terjadi penggerogotan lah ya. Nah, tetapi orang model yang mengelola hutan ini harus memiliki integritas. Artinya dia harus benar-benar sesuai prosedur tata kelola yang sudah dibuat. Saya mengikuti undang-undang kehutanan itu sejak tahun 1999, produk undang-undang nomor 40 seingat saya, tahun 41 tahun 99. Nah, saya baca semua pengelolaan hutan itu sudah betul-betul paripurna, udah memang betul keindonesiaan. Dan kemudian salah satu buku besarnya untuk pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan sudah diwariskan oleh Profesor Emil Salim. Artinya kalau seandainya porsi pengelolaan lahan segala macam dan kebutuhannya memang secara proporsional mengikuti undang-undang, bencana ini nggak akan terjadi, Bu? Ya, nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Makanya saya lihat ini persoalan integritas. Orang yang bekerja mengelola hutan itu bisa dipercaya atau enggak. Itu sebenarnya. Nah,
Makanya ketika sudah terjadi maaf kong kali kong antara pengusaha kemudian pemerintah main pengusaha mata dengan penguasa ya. Pengusaha dan penguasa udah main mata, korbannya itu rakyat. Nah, itu dia. Tapi ketika penguasa memang betul-betul negara kuat, nggak bisa diatur oleh pengusaha, rakyat akan selamat. Itu aja sebenarnya kuncinya. Jadi kita butuh sosok yang berintegritas. Tapi rata-rata penguasa sekarang jadi dari pengusaha loh. Nah, ini persoalan kita. Ya. Ini persoalan kita. Jadi sistem produk pemimpin kita atau produksi pejabat kita dari sistem politik yang ada setiap 5 tahunan itu, ini juga perlu dikoreksi. Masyarakat juga perlu edukasi gitu. Jangan asal terima amplop ini itu segala macam gitu. Jadi semua udah jelimet ya, persoalan kita ini udah udah ruwet, udah banyak. Ya semua dasarnya dari situ, dari pemilu. Makanya kadang ketika saya bernarasi di FB itu, di medsos ya. Di medsos banyak yang bilang, "Bang, ini gara-gara amplop nih, Bang." Amplop apa saya bilang? Ini setiap 5 tahunan. Itu ya. Pemilu, banyak yang bilang begitu. Ada yang bilang seperti itu kan. Nah, kemudian yang lain juga ya persoalan moralitas kepemimpinan yang memang tidak memiliki integritas. Kalau dia memiliki integritas, persoalan ini nggak terjadi. Macam tadi lah kayu itu mau legal atau ilegal, ini persoalan izin. Tapi kalau persoalan kerusakan dan keselamatan, itu persoalan terbukanya tutupan hutan. Itu aja sebenarnya. Problemnya itu ya. Iya, nggak masalah. Ini banjir, kayunya ada cap, berarti legal nih kayunya. Ya legal, kalau udah rusak ngapain gitu. Orang udah nggak selamat. Ya nggak persoalan legal nggak legalnya, itu kan persoalan izin. Tapi persoalan keselamatan masyarakat, hutan ini harus dijaga keseimbangannya. Silakan sesuai dengan batas-batas atau petak-petak. Kalau yang ini hutan produksi, ini hutan lindung nggak boleh digarap, ya ini hutan penyangga, zona penyangga. Nah jadi yang zona penyangga jangan sentuh. Yang zona lindung ya silakan dieksplorasi dengan tata cara juga tetap prinsip konservasi gitu. Mau tanam apapun, tanaman monokultur, jangan semua harus dihabisi tanaman hutannya. Tetap tinggalkan satu pokok-pokok yang untuk menjaga. Saya pikir nggak mesti harus dibabat habis hutannya. Tapi itu tadi, melihat bentuk pohonnya dan bernilai pula punya nama. Oh ini berapa M satu pohon, satu tegakan gitu kan. Nah jadi melihat itu dengan alasan kebutuhan pangan negara dan sebagainya. Akhirnya itu ditabrak terus semua dan yang dapat juga nggak juga masyarakat gitu, karena hak social responsibility-nya dari perusahaan ke ini nggak juga semestinya layak mereka dapatkan di situ. Udah mereka nggak dapat, justru yang dapat bencananya gitu. Ini yang perlu kita perhatikan ini ke depan. Jadi persoalan integritas dari pengelola negara ya.